Halo, ketemu lagi di Ekonomi Bisnis Lesson. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan pengawaran. Sebelumnya, siapkan dulu catatan kalian untuk mencatat. Minggu lalu sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang apa sih permintaan itu dan apa sih penawaran itu. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama adalah fungsi permintaan. Kita flashback dulu ya. Apa itu pengertian permintaan dan bagaimana sih hukum permintaan itu berbunyi? Pengertian permintaan. Permintaan itu nama lainnya adalah demand. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Jadi jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga itu namanya adalah permintaan. Lalu hukum permintaan, law of demand-nya, jika harga suatu barang naik, maka menyebabkan jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Apabila harga turun, maka menyebabkan jumlah barang yang diminta juga akan naik, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya kemarin? Ceteris paribus, di mana semua faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap, baru bisa hukum permintaan itu berlaku. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja sih? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Lalu harga barang pengganti atau barang substitusi, dan harga barang pelengkap atau komplementer. Apa sih barang pengganti itu? Misalkan kalian kalau beli beras itu kan jenisnya banyak. Misalkan kalian ke sebuah toko beras, lalu kalian diberi dua jenis beras. Yang pertama adalah jenis Bramo dan kedua adalah jenis Rojo Lele misalkan. Nah, keduanya adalah sama-sama beras, tapi yang berbeda adalah jenisnya saja. Jadi misalkan saya mau beli 20 kilo, tapi 20 kilo yang Bramo, tapi ternyata Bramonya itu tidak sampai 2 kilo. Lalu bagaimana kalau digantikan dengan beras Rojo Lele? Ternyata kalian mau. Nah, itu namanya adalah barang pengganti, tapi dengan harga berbeda. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah harga pelengkap atau barang pelengkap atau komplementer. Misalkan saja gula dengan kopi. Kalau harga gula naik, kemungkinan nanti permintaan akan kopi juga akan berpengaruh. Lalu pendapatan atau penghasilan masyarakat. Ini juga besar kecilnya penghasilan atau pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi ya. Lalu intensitas kebutuhan. Intensitas itu seberapa penting sih kamu butuh, atau seberapa butuhkah kamu akan kebutuhan ini. Lalu selera konsumen, lalu perkiraan harga di masa yang akan datang atau ekspektasi. Jadi kemungkinan orang-orang itu berekspektasi atau memperkirakan bahwa harga barang ini kemungkinan di suatu masa akan datang akan naik, makanya permintaan di zaman sekarang akan meningkat. Lalu jumlah konsumen atau penduduk itu juga akan berpengaruh. Lanjut di kurva permintaan. Kurva permintaan atau demand curve. Kurva permintaan menggambarkan hubungan fungsional antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi, hubungan fungsional antara harga dan jumlah barang yang diminta akan menimbulkan kurva permintaan. Garis horizontalnya dilambangkan dengan harga dan garis vertikalnya dilambangkan dengan jumlah barang yang diminta. Kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa makin rendah harga, maka jumlah barang yang jasa yang diminta akan semakin banyak. Kita buktikan harga di sini dilambangkan dengan P. Lalu jumlah barang yang diminta adalah Q. Ketika harga 6.000, jumlah permintaan adalah 1. Ketika harga 5.000, jumlah permintaan adalah 3. Ketika permintaan 3.000, ketika harga 3.000, jumlah yang diminta adalah 5.
Ketika harga 2000, jumlah yang diminta adalah 7. Ketika harga 1000, jumlah yang diminta adalah 10. Nah, setiap permintaan ini menimbulkan titik-titik ini, lalu titik ini akan dihubungkan. Nanti titik ini akan membentuk kurva yang namanya adalah kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu garis ini dinamakan dengan garis permintaan. Lanjut, yang tadi kan kurva permintaan ya. Contoh kurva permintaan dan pergeserannya. Jadi kurva permintaan itu bisa bergeser ya, atau namanya movement. Kita kasih contoh. Saya kasih contoh di sini. Ada permintaan bakso. Nanti dan digambarkan pada kurva ini. Ketika harga bakso 20.000, jumlah yang diminta adalah 120. 20.000, harga yang diminta adalah 120. Lalu ketika harga 18.000, yang diminta 140 dan menimbulkan titik B ini ya. Dan seterusnya sampai titik E. Jadi kurva permintaan itu bisa bergeser, tapi bergesernya tidak bergeser ke atas atau ke bawah, tapi masih di dalam satu garis permintaannya. Jadi dari titik A ke titik B, jadi ke sini ada garisnya ini, A ke B. Ini namanya pergeseran atau movement. Pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok pada titik A kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan, yaitu ke titik B, dan seterusnya, bisa ke B ke C, atau mungkin E ke D, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Jadi bergerak itu maksudnya bergerak dari titik A ke titik B, tapi masih dalam satu garis permintaan. Lalu kita bahas yang pergeseran atau shifting kurva permintaan. Yang tadi adalah pergerakan atau movement. Sekarang kita bahas tentang pergeseran atau shifting kurva permintaan. Kurva permintaan digambarkan dengan anggapan ceteris paribus. Jadi jika faktor-faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami perubahan atau pergeseran. Jadi perubahan atau pergeseran itu terjadi jika faktor-faktor lain berubah selain harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva permintaan terjadi oleh karena perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika perubahan faktor selain harga barang itu sendiri mengakibatkan permintaan bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kita contoh, jika inilah dari D ke D1, itulah yang disebut dengan kenaikan dalam permintaan. Jadi gesernya itu ke samping. Ini mengakibatkan permintaan bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Dan sebaliknya, jika perubahan faktor lain tersebut menyebabkan penurunan permintaan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri, ini ke D0. Pengaruh masing-masing faktor, semua tadi ada berapa faktor tadi? 8. Pengaruh masing-masing faktor yang mempengaruhi permintaan tadi terhadap pergerakan, movement, dan pergeseran shifting kurva permintaan dapat dirangkum dalam tabel berikut. Oke, ini sudah saya buatkan tabel ya. Jadi kalau harga, faktornya mempengaruhi harga, misalkan harga barang itu sendiri. Perubahan pada kurva permintaan ketika naik berarti bergerak dari kanan atas ke kiri bawah, bergerak ya, bukan bergeser. Lalu kalau turun berarti bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu jika yang faktornya itu barang substitusi, bagaimana? Bergeser ke kanan jika naik, dan jika turun bergeser ke kiri, dan seterusnya. Lalu fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta.
Jadi fungsi ini dirumuskan dengan HID sama dengan A min PP. Keterangannya, HID adalah jumlah barang yang diminta, A adalah konstanta, B adalah koefisien. Pada fungsi permintaan, nilai B selalu negatif karena harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan negatif. Kenapa bisa dibilang hubungan negatif? Karena kayak tadi pada hukum permintaan, ketika harga naik berarti permintaan akan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka permintaan akan naik. Itulah yang dinamakan hubungan negatif. Lalu P adalah harga. Lalu yang sering muncul adalah rumus mencari persamaan fungsi penawaran. Rumusnya adalah P min P1 P2 min P2 min P1 sama dengan Hi min H1 dibagi dengan Hi2 min H1. P adalah harga, P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah perubahan, Hi adalah jumlah permintaan, H1 adalah jumlah permintaan awal, dan Hi2 adalah jumlah permintaan setelah perubahan, ya. Oke, kita langsung contoh soal saja biar kalian paham. Contoh soal fungsi permintaan. Suatu pabrik dapat menjual 60 unit barang pada tingkat harga 480. Dan pada saat terjadi perubahan harga menjadi 520, tingkat permintaannya adalah 40 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan kurvanya. Diketahui P1, berarti P1 harga awalnya berapa? 480. Pada saat terjadi dengan 480 dan permintaannya adalah 60, ya. H1-nya 60. Lalu setelah perubahan ketika harganya menjadi 520, ternyata permintaannya menjadi 40 unit, H2-nya 40. Ditanya fungsi permintaan dan kurva permintaannya. Oke, ini langsung jawaban saja, ya. Cara menjawabnya adalah kita masukkan rumus persamaannya dulu. P min P1 per P2 min P1, Hi min H1, Hi2 min H1. P min 480, P1 nya tadi 480, P2 nya adalah 520 min 480. Lalu Hi min 60, Hi1 nya tadi kan 60, Hi2 nya 40 min 60. Lalu 4P min 480 per 40 dari mana? 520 dikurangi 480, lalu sama dengan Hi min 60 min per min 20. Min 20 dari mana? 40 min 60. Lalu kita kalikan silang, ya. P min 480 dengan min 20, 40 min 40 dikalikan dengan Hi min 60. Jadi Hi-nya ke ruas kiri dan P-nya ke ruas kanan. 40 Hi min 2400 sama dengan min 20 P plus 9600. Kita pindahkan P-nya ke ruas kiri, 40 Hi plus 20 P karena pindah ruas jadi plus, sama dengan 9600 ditambah dengan 2400. 2400-nya pindah ke ruas kanan jadi plus. Lalu 40 Hi plus 20 P sama dengan 12.000. Dari 9600 ditambah dengan 2400. Lalu kita kembalikan P-nya ke ruas kanan. 40 Hi sama dengan min 20 P plus 12.000. Hi sama dengan min 20 P plus 12.000 dibagi 40. Kita sederhanakan, ya. Jadi Hi atau Hid tadi apa? Jumlah barang yang diminta. Fungsinya adalah min setengah P plus 300. Dari mana setengah? Dari min 20 dibagi 40 hasilnya setengah, dari 12.000 dibagi 40 hasilnya 300. Jadi fungsi permintaannya adalah min setengah P plus 300. Lalu untuk menggambar kurvanya, yang pertama langkahnya adalah menentukan titik potong untuk sumbu Hi dan sumbu P. Sumbu Hi adalah
sumbu Hi yang dilambangkan dengan vertikal, dan yang horizontal adalah sumbu P. Titik potong sumbu Hi, cara menentukannya adalah P-nya dianggap 0, maka Hi sama dengan min setengah P plus 300. Ini tadi kan fungsinya ya, fungsi permintaannya. Jadi Hi min sama dengan min setengah dikalikan 0. Kenapa 0? Karena P tadi dianggap 0 plus 300. Jadi Hi adalah 300. Kenapa? Karena min setengah dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi titik potong sumbu Hi adalah 300,0. Nih 300 ya. Ini harusnya geser ke sini nih. Lalu titik potong sumbu P. Jika Hi diandaikan 0, maka Hi sama dengan min setengah P plus 300. Ini fungsi permintaannya. Jadi Hi-nya kan 0, dianggap 0. Jadi min setengah P plus 300. Lalu P-nya dipindahkan ke setengah P-nya dipindahkan ke ruas kiri. Jadi setengah P bukan min lagi karena pindah ke ruas kiri, sama dengan 300. P sama dengan 300 dikali 2. Kenapa? Karena kita kalikan silang. Pindahkan setengahnya, pindahkan ke ruas kanan. Jadi P hasilnya ada 600. Jadi titik potong sumbu P adalah 0,6 terus. Jadi nanti langkah kedua adalah menggambar kurva dengan menghubungkan titik potong sumbu Hi dan P. Sumbu P-nya tadi berapa? 0,600 dan sumbu Hi-nya adalah 300, 0. Jadi ini Hi-nya 300 dan P-nya di 600. Kita tarik, ini adalah kurva permintaannya dengan fungsinya adalah min setengah P plus 300. Ini min setengah ya, kurang angka min. Oke, kita lanjut ke fungsi penawaran. Kita flashback dulu. Pengertian penawaran. Penawaran nama lainnya adalah supply. Sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Itu namanya adalah penawaran. Hukum penawaran, law of supply. Jika harga suatu barang naik, maka menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun dengan syarat ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, lalu biaya produksi, teknologi yang digunakan, keuntungan yang diharapkan, kebijakan pemerintah, perkiraan harga di masa yang akan datang, lalu jumlah produsen atau penjual. Kurva penawaran atau supply curve ini adalah kurva yang menggambarkan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga ya. Jadi ketika harganya 11.000 kita contohkan. Ketika harga suatu barang 11.000 misalkan aja ini, ternyata permintaannya adalah 60. Tapi ketika harga turun menjadi 9.000, permintaannya juga akan turun menjadi 55. Dan ketika harga 6.000 turun lagi menjadi 50 dan seterusnya sampai di titik ini. Harga 4.500 permintaannya hanya 35. Jadi sama seperti permintaan, sumbu Hi dilambangkan dengan garis vertikal dan horizontal adalah mengambangkan harga. Pada kurva penawaran, garis kurva penawaran disimbolkan dengan huruf S, supply. Ini namanya S, supply. Kurva penawaran digambarkan sebagai garis miring dari kiri bawah ke kanan atas ya. Karena titik-titiknya penawaran tadi pada harga tertentu tadi sudah dihubungkan, lalu kita hubungkan dari titik 0 naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini namanya adalah garis penawaran. Contoh kurva penawaran dan pergeserannya atau movement. Tadi seperti halnya permintaan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran atau movement. Kita contohkan saja ya. Ketika sama seperti tadi mangkok bakso ya, per mangkok bakso, ketika titik A melambangkan ketika harga 20.000, jumlah yang ditawarkan adalah 200. Sedangkan
pada titik B, ketika harganya turun menjadi 18.000, jumlah yang ditawarkan juga menurun jadi 180. Ketika harga 16.000 yang ditawarkan adalah 160 sampai seterusnya sampai ke titik E. Kita gambarkan di kurvanya, kita lihat ketika 20.000 titik A nya harganya 200, lalu 18.000 180 ya jumlahnya, dan seterusnya sampai ke titik E di mana harga 12.000 hanya ada 120 jumlah mangkok bakso yang ditawarkan. Jadi dari titik A ke titik B, kurva penawaran juga bisa berubah tergantung harga yang mempengaruhi. Jadi dari titik A ke titik B, dan nanti ketika juga misalkan dari titik E ke D juga bisa, ketika harganya naik juga akan berubah jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat penjelasannya. Sebagai contoh dapat dilihat pada kurva penawaran di samping. Pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Titik C, kita lihat titik C pada kurva penawaran, dan ketika harganya naik menjadi 18.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok, ya kan? Titik C ini pada kurva penawaran bergerak dari kanan ke titik B dan seterusnya. Lalu kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran atau shifting. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran pun mengalami pergeseran. Setiap perubahan yang menyebabkan meningkatnya penawaran akan menggeser kurva penawaran ke kanan, dan sebaliknya, setiap perubahan yang menyebabkan jumlah penawaran menurun akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran adalah faktor-faktor selain faktor harga barang itu sendiri, sama seperti dengan kurva permintaan ya. Supply juga bisa bergeser dari kiri ke kanan, bisa tergantung faktor apa yang mempengaruhinya. Lalu pengaruh masing-masing faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap pergerakan, movement dan pergeserannya saya sudah tampilkan di tabel, sama seperti pergeseran dan pergerakan tadi pada kurva permintaan. Lalu fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga atau dilambangkan dengan P dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, HIS. Rumusnya adalah HIS sama dengan min A plus BP. Keterangannya adalah HIS jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien. Pada fungsi penawaran, nilai B selalu positif karena harga dan jumlah barang yang ditawarkan mempunyai hubungan positif. P sama dengan harga. Rumus fungsi mencari persamaan fungsi penawaran sama dengan permintaan ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Sama. Tapi bedanya hanya Hi-nya ini adalah ini Hi jumlah penawaran, bukan jumlah permintaan lagi. Jumlah penawaran awal Hi1 adalah jumlah penawaran awal dan Hi2 adalah jumlah penawaran setelah perubahan. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya, biar mengerti. Contoh soal fungsi penawaran. Pada tingkat harga 600, penjual dapat menjual 400 unit barang. Dan bila terjadi penurunan harga menjadi 400 rupiah, penjual hanya mampu menjual 200 unit barang. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarkan kurvanya. Jadi, diketahui adalah P1 harga awalnya 600, jumlah penawarannya adalah 400 unit. Ketika harga berubah menjadi turun menjadi 400, jumlah barang yang dijual atau ditawarkan menjadi 200. Fungsi penawaran, ditanya fungsi penawaran dan kurva penawarannya bagaimana? Kita langsung saja jawab tadi. Rumusnya dimasukkan sama seperti menghitung persamaan fungsi permintaan ya. P min P1, P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. P min 600, P1-nya tadi 600 per 400, P2-nya 400, P1-nya 600. Hi min 400, Hi1-nya 400, Hi2
200 min 400, satunya 400 ya. Langsung saja hasilnya adalah P min 600 per min 200, hasil pengurangan dari 400 min 600, lalu Hi min 400 dibagi dengan min 200 hasil dari 200 dikurangi 400. Jadi 200 Hi plus 80.000 dikalikan silang ya. Hi-nya dipindah ke ruas kiri dan P-nya di ruas kanan. Lalu min 200 P plus 120.000. Lalu P-nya dipindahkan ke ruas kiri, jadi min 200 Hi plus, karena ini min jadi plus 200 P sama dengan 120.000 min 80. Min dari mana? 80.000 jadi min. Jadi hasilnya min 200 Hi plus 200 P sama dengan 40.000. Lalu kita pindahkan lagi P-nya ke ruas kiri, ke ruas kanan, dan hasilnya adalah min 200 Hi sama dengan min 200 P plus 40.000. Hi sama dengan min 200P plus 40.000 dibagi dengan 200. Ini dari min ke plus karena pindah ruas ya. Hs sama dengan min P plus 200. Dari mana min 200 kalau dibagi 200 hasilnya adalah min P, 1P. Lalu plus 40.000 dibagi dengan 200 hasilnya adalah 200. Jadi fungsi penawarannya adalah Hs sama dengan min P plus 200. Lalu bagaimana cara menggambar kurvanya? Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu Hi dan P. Titik potong sumbu Hi sama seperti permintaan tadi ya. P dianggap 0, maka Hi sama dengan min P plus 200 fungsinya tadi. Hi sama dengan 0, min 0 plus 200, jadi Hi sama dengan 200. Jadi dipotong sumbu Hi adalah min 200 0,0. Lalu titik potong sumbu P sama Hi nya dianggap 0, jadi dimasukkan, hasilnya adalah P 200. Jadi titik potong sumbu P adalah 0,200. Ini menunjukkan P-nya 200, Hi-nya min 200. Hi sama dengan min P plus 200. Inilah yang dinamakan garis penawaran, kurva penawarannya. Oke, sekian untuk hari ini. Harap dicatat ya di buku kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan.